Ada pemain bass orang Kinari ya, namanya Yandi almarhum. Akhirnya kita udah dia aja yang main bass. Sampai kita dimusuhin sama bandnya. Dulu bandnya apa namanya? Karena ngambil basisnya. Karena ngambil basisnya. Saya ada panggilan kerja nih waktu itu. Gimana? Sabu bisa ya materi lagu. Ya itu kok yang telah pergi itu. Oh dari 97, 98, 99 itu kita ada frustasi nih. Akhirnya bikin album karena Yudi menahan ya anak-anak semua lah satu lagu insya Allah aslinya ini cerita kita datang ke Musika nawarin kata Bu Acinnya tuh ini mau diambil tapi rilisnya tahun depan berarti 2021 lila ting bro apa mengharukan lah kalau ngobrolnya Dani sampai bilang dia udah nggak kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kreasi, alhamdulillah sekarang saya bisa memenuhi keinginan kawan kreasi semua dengan menghadirkan Rudy Cafe. Wah, Rudy Kak Nunu. Rudy Kak Nunu. Rudy ini lagi sibuk-sibuknya kawan kreasi. Jadi kemarin sempat bukan berapa minggu, tapi berapa bulan kemarin ya. 2021 kita sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Sempat WA. Iya, kapan? Cuman jadwalnya nggak pas. Jadwalnya belum pas. Bisanya hari ini karena beliau ini sekarang sebagai mengikuti anjuran mengikuti anjuran berdagang itu berniaga sunnah. Karena waktu saya ngajakin Mas Bro podcast yuk kita ngobrol-ngobrolin masalah kafein, dopot kain nggak bisa, saya lagi mau ngambil kain mau bikin boxer gitu. Oke. Nah kawan kreasi nih ada kemarin beberapa pertanyaan. Tapi kebanyakannya memang ceritain soal kafein dong, perjalanannya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang menanyakan bisnis apa sih si Rudy teh Kang sekarang? Gitu. Ada yang begitu. Terus ada lagi yang katanya bahwa kafein itu adalah project sakit hatinya Yudi. Wah. Nah, kan rame nih netizen nih. Kalau Yudi emang iya sakit hati mungkin ya. Mungkin ya, tapi ya nggak tahu ya. Tapi kan dijahit sama kita ya, tuh dijahit. Nah, kawan kreasi juga mungkin kan nggak tahu ternyata ada istilahnya menjahit nih, bukan Yudi yang membikin lah gitulah ya pada saat itu ya, tapi sebelumnya. Dan katanya kan di lagu single pertama Kafein itu ada keterlibatan dari Ricky 5 Minutes juga. Jadi berkolaborasi antara Yudi yang punya lagu dengan Ricky sebagai musik director lah mungkin gitu. Betul. Nah, sekarang saya pengen ngedenger cerita untuk kawan kreasi. Jadi mereka itu banyak yang, apalagi kan para musisi milenial nih. Mereka cuma taunya lagu ini enak ya berjalan ini kok kafein ada ya kafeinnya band sekarang gitu. Nah untuk kemarin juga ada beberapa yang nggak tahu ternyata ada band apa ya kemarin teh, jadi banyak yang Joker termasuk untuk Irwan main kesini ada ya, nah yang gitu-gitulah. Nah jadi makanya mengundang, alhamdulillah ada nih sekarang juga Rudy pulang dari Jakarta ya habis menyelesaikan take beberapa. Nanti ceritain ya. Kita nanti ceritain. Nah sekarang perjalanannya dulu aja katanya pengen tahu. Jadi awal mulanya sih kafein tuh formasinya dari ada drum tuh Duli terus Benny masih tetap ada Jack. Ada pemain bass Jack namanya. Dulu vokalisnya 2 sama Tommy, saya, keyboardnya Daniel. Jadi tetap formasi itu waktu itu 6 formasi 6. Tapi gitar 1. 2 justru 2. Hendra. Jadi 7 lah kalau nggak salah 7. Karena vokal 2, gitar 2. Gitar 2. Nah, yang mencetus nama kafe itu sebenarnya namanya Duli. Karena awalnya kita suka nongkrong di gang di Sukajadi. Selalu ditemenin satu cangkir kopi. Akhirnya idenya
dari satu cangkir kopi itu bareng-bareng kan, hiji barengan gitu kan, kita bikin band lah. Akhirnya idenya dari kopi ini gitu. Kan kalau dulu nama band agak Inggris gitu kan. Kan kalau kopi band gak enak juga gitu. Akhirnya tercetuslah nama Kafein dari sang drummer dulu. Duli. Nah, jadi dialah yang ngasih nama Kafein yang itu di tahun berapa? 95 lah. Akhirnya berjalan waktu, formasi tetap kan, mungkin Duli ada apa ya, kerja harus kerja di Jakarta, dia nggak bisa main band. Akhirnya waktu itu kita bingung kan, cari pemain drum gitu. Akhirnya dengar ada pemain drum Kapakan zaman festival kan, emang festival bareng juga saya ikut. Anak-anak tapi namanya bukan Kafein, anak-anak kayak Beben nama itu si Naik Dot kalau nggak salah. Ikut festival yang di MGT. Yudi di 5 Minute kan. Emang sejarah itu ya, ternyata si Eta mah orang dia gitu kan, deket-deket gitu tetangganya. Akhirnya setelah denger itu Benny ngehubungi Yudi. Nah, bro, daek teh senang saya orang gabung jeung urang bantuan di Kafein gitu kan. Itu nama Kafein udah ada. Akhirnya Yudi oke lah. Nah, dari situlah mulai formasi tetap, jadi cuma ganti Yudi aja. Ganti Duli yang itu ganti. Vokal tetap 2. Kita jalan sering waktu main 17-an kan. Main kafe. Enggak. Kafe belum kafe masih 17-an di Bosa ya, di kandang lah. Di RW 10 gitu kan, RW saya gitu, di tiap RW dulu. Kadang di sekolahan SMA kan. Pernah di SMA-nya Benny, di SMA 9 kita main. Waktu itu inget juga saya main bareng UCAM. Dia bintang tamunya, Sinta Edan di UCAM gitu kan. Main bareng di situ. Nah, sering waktu berjalan. Akhirnya si Tommy, Jack, dan Hendra itu bikin band tanpa sepengetahuan kita. Akhirnya kita maksudnya ya udahlah, biar mereka terusin nama bandnya dia yang bikin, namanya Paper Brick kalau salah. Soalnya ketahuan pas latihan susulumputan gitu kan, mana nyen band deh gitu kan. Akhirnya yang 3 ini cabut. Udah cabut. Berjalan waktu ada kalau nggak salah dua orang dulu yang cabut, Hendra sama Tommy vokalis. Jadi vokalis akhirnya 1 gitu. Tapi sering jalan waktu itu sempet sih kita ngisi di kafe, pengen jadi home band reguler gitu kan. Akhirnya dulu pernah ada vokalis cewek masuk, kita top workian lah. Tapi nggak lama juga udah ngisi di acara Tingkah Dilak, terus di dulu Topas yang di bukan Topas, pernah Topas yang di mana? Di Pasteur kafe itu kan dulu. Laga yang di bawah. Yang di bawah dulu pernah di situ audisi, tapi karena bukan di situ, akhirnya bubar lah, nggak pakai cewek. Dan Tommy juga maksudnya ganti si gitaris bass. Akhirnya pas ikutan audisi Pub on the Air dulu pernah juara 3. Itu si basis keluar dan ada panggilan buat recording di kompilasi Indie 10. Oh, yang si Kang Nui cerita kemarin ya. Indie 10. Terus, nah dari kompetisi Pabandir itu ada pemain bass orang Akinari ya, namanya Yandi almarhum. Akhirnya kita udah dia aja yang main bass. Sampai kita dimusuhin sama bandnya. Dulu bandnya apa namanya? Karena ngambil basisnya. Karena ngambil basisnya. Tapi kata basisnya ya almarhum dulu, penting orang bisa rekaman kan, udah. Nah, jadi pas mantepnya formasi
Dani almarhum. Dani juga dulu bantuin bass dulu. Dani itu Sempet sempat main bass dulu. Oh. Karena emang pas dia lihat main di pesta alternatif sama Tiwi kan, dia memang spesialisnya main gitar kan. Dan itu akhirnya udahlah kita bikin format gitar 2, bass, terus drum, keyboard, jadi berenam. Udah format itu sampai ya 2013 berlangsung ya format tetap itu berenam. Itu dari 2000 berapa? Yang formasi sekarang? 2000 formasi 6 tuh 2000 ya pokoknya 97 Indie 10 2000 album pertama sampai 2013. Pas kesini-sini kan udahlah gitarnya satu kan sekarang berlima. Iya. Terus apa lagi ya? Berjalan waktu kita formasi berenam itu juara ketiga waktu Pop on the Air. Terus akhirnya kita iseng-iseng bikin lagu. Yudi sih yang pertama punya ide bikin lagu karena emang udah sering keliling ya main di kafe. Akhirnya cobainlah kita bikin lagu sendiri gitu. Ya terciptalah lagu Koyanglah Pergi sama Berakhir. Nah waktu itu kan kendalanya kita cuan ya. Ya, untuk masuk studio. Untuk masuk studio akhirnya minta bantuan lah Ricky buat. Enggak, itu yang maksudnya untuk masuk ke sana menawar ke Kang Nui yang kemarin. Oh itu belum cerita ke album, baru kompilasi dulu. Kompilasi idenya dari situ. Kompilasi itu Berakhir sama Satu Untukmu kalau nggak salah waktu dibikinin sama Ricky itu. Dan Kau yang tak pergi juga dibantuin sama Ricky gitu kan. Akhirnya yang Satu Untukmu yang masuk di Indie 10 tahun 97-98 ya, masuk Sony itu pertamanya masukin dulu ke radio. Saya sebutin nggak apa-apa ya, radio Ardan. Itu ada ajang namanya Indie 7. Pokoknya band-band yang punya materi lagu bisa ngasihin ke radio tersebut. Akhirnya di beberapa bulan bisa masuk chart tuh. Akhirnya bisa ke 1 saingan sama lagunya Krisdayanti Menunggu Hari waktu itu kalau nggak salah. Menghitung hari. Wih, kan di chart Ardan itu wah hebat ya lagu masih demo gitu, tapi udah bisa saingan sama lagu itu. Akhirnya pihak label Sony ngambil buat kompilasi. Akhirnya kita masuklah di Indie 10. Indie 10 yang diproduksi oleh Noi. Belum sama Noi. Indie 10 yang mana? Yang siapa? Indie 10 yang single yang bareng Coklat, Padi. Itu kompilasi. Berjalan waktu hampir 3 tahun kan. Soalnya jatah dari Indie 10 itu cuma 3 band yang diambil. Salah satunya kan jagoannya Wong. Terus Padi, akhirnya Coklat. Nah, saya pernah ngasihin juga materi buat ngasihin ke Sony, tapi nggak lolos. 3 tahun berjalan, saya juga udah frustasi sebenarnya. Gue mau kerja aja, mau kerja aslinya. Soalnya saya udah ada panggilan kerja di Surabaya, di Karawang. Cuman anak-anak janganlah album. Terus berapa tahun frustasi? 3 tahun. Maksudnya 3 tahun nggak ada pergerakan. Nggak ada peningkatan dari gitu ya. 97, 98 cuman main-main di kafe gitu. Yang tahu sendirilah dulu bayarannya berapa gitu kan. Akhirnya saya mutusin, saya ada panggilan kerja nih waktu itu. Gimana? Album bisa. Ya materi lagu. Ya itu Kau Yang Telah Pergi itu. Nah, akhirnya kita minta bantuan, udah jadi demo, kita minta bantuan sama Noi. Gak dulu juga kerja Pajif masih nggak vakum ya, dibilang vakum. Pas lagi udah dari mana gitu kita lagi nongkrong, Noi jalan gitu. Soalnya kan rumah Noi sama Ben itu pada depan. Jadi ya Kang Noi, udah dulu mah segan juga kan, dia artis kan, Kang Noi teh rockstar lah, popstar. Bade ya nanti minta bantuan lah buat dengerin dulu, terus ya kalau bisa mah
ya kamu aja yang pegang gitu kan. Akhirnya kamu mau kan dengerin, oke juga nih lagu, terus dikasihin lah ke dulu zamannya Universal. Dulu kasihin dulu Universal sebenarnya sama Kodede. Tapi di situ Kodede nggak dimasukin ke Universal, dia bikin sendiri namanya Indie Record. Itu bawahannya dari Metro Tama Record, jadi bikin Indie Record. Anaknya lah, ya. Akhirnya kita bisa kerjasama di situ. Dan itu liriknya udah dirubah-rubah. Sebenarnya aslinya ada demo aslinya sih. Yudi itu sebenarnya kayak W.S. Rendra. Kata-katanya nulis lirik itu. Terus kita evaluasi, kita koreksi, benerin. Nah, akhirnya yang jadinya yang seperti itu gitu. Yang kawan kreasi dengarkan kau pelaku gitu, asalnya dulunya nggak gitu ya, ya, gitu. liriknya lebih puitis gitu ya. Kalau dulu itu di demo itu di airplayin di radionya Fire kalau saya. Ya, Fire Radio. Itu juga masuk chart akhirnya. Berry Tower. Dulu nggak di RRI. Sebelum Berry. Itu di RRI, inget sih. Dikasihin demo naik, akhirnya mungkin si produser lihat chart bagus, akhirnya mau lah dan berhasil lah 3 album kontrak 3 album. Itu di tahun 2013. Enggak, 2000, tahun 2000. Kita kan awal. Dari 97, 98, 99 itu sudah ada frustasi nih. Akhirnya bikin album karena Yudi menahan. Ya, anak-anak semua lah. Itu satu lagu insya Allah. Ya akhirnya saya ngikutin. Ya udah, akhirnya dulu kan kalau saya, prinsip saya yang penting udah rekaman, udah dibilang sukses gitu kan. Ya laguna mau laku, ternyata pas rilis laku gitu kan. Terus payu banyak maksudnya dapat platinum juga gitu. Oh, berarti rezekinya udah di sini ya. Akhirnya ancelong lah saya di musik. Jadi udah nggak mikirin kerja dan lain-lain. Udah. Jadi buat kawan kreasi, kalau kalian baru 6 bulan udah frustasi sih kayaknya belum saatnya ya. Jangan lah. Si Arudi aja 3 tahun nih. 3 tahun tapi masih mau mencoba. Ayolah gitu kan ya. Ya mungkin soalnya dari angkatan teman-teman kan dari Inditen udah jalan semua kan. Si Padi, Wong udah album semua kan. Coklat. Kok kita belum gitu, kadang aduh gimana ya gitu kan. Akhirnya ya itulah yang ngebantu Ricky juga boleh dibilang ada tangan saktinya. Terus Kang Noi gitu kan bisa nge-push ke label. Awalnya ditawarin ke musikal. Sama Kang Noi? Iya, musika. Aslinya ini cerita, kita datang ke musika, tawarin, kata Bu Acinnya tuh ini mau diambil tapi rilisnya tahun depan, berarti 2021. Lila ting bro, kurang tuh. Siapa yang mau? Akhirnya ya itu Universal yang mau. Universal mah di tahun itu juga. Juga di Oktober. Kita produksi di September. Agustus, September, Oktober rilis. 3 bulan lah kita proses. Dan lagu yang sakti itu, hidupku itu pas kita lagi proses recording. Terciptalah lagu itu. Yudi emang. Tapi enggak masuk ke album itu. Album hijau masuk. Oh, masuk ke album pertama. Hit single pertama tuh Kau Yang Telah Pergi, Hidupku. Ya. Terus ada Tiara, itu Noi juga nyiptain di situ. Bantuin kita buat nambah-nambah amunisi. Itu tahun 2000 bulan Oktober. Iya, kalian itu berarti pas naik-naiknya waktu kita long trip tahun 2000 kita punya lagu Kafein loh. Wah. Yang mana ya? Yang konser pergi kan? Kues itu. Karena itu ramai, saya kan sempat ke Batam. Ke Batam, ke Pekanbaru. Saya sempat long trip juga pada situ kan, 1 tahun. PNS kan itu mah, long trip mah. PNS. liburnya semalam, malam Senin doang kan? Ya. Liburnya malam Senin doang. Jadi dulu waktu saya kawan kreasi nih, waktu saya di Batam, bandnya itu satu kafe, semalam tuh bandnya 2. Jadi saya sama bandnya Batman. Oh, ternyata. Jadi sepanggung kita. Oh, ini drummer ya. Drummer. Tapi
curang dia waktu itu, waktu bareng sama saya mah dia main perkusi. Oh. Dia bawa drum apa? Bawa drummer lain. Jadi dianya cuman tak ding ding tak gitu doang. Tapi bayaran sarua. Nah, itu Konkreasi, itu pembukaan yang sangat menarik itu ceritanya, cikal bakalnya. Panjang sih kalau dijadiin buku mungkin seru juga itu. Perjalanannya. Kita meninggal pemain bass 2006. Akhirnya Alam sekarang jadi personel tetap kan. Alam dari tuh dari 2006 ya? Enggak, 2009 2010. Dulunya 2006 ditinggalin tuh kita sempat pakai BBNT5 main. Terus siapa lagi ya? Sama Roni. Terus Roni pas tour lagi sama Jarum sama Roni. Terus sama si Kemal. Banyak lah itu additional. Akhirnya pas 2009 nya teu mayar oge mun keur promo kan. Udah jadi personil tetap. Jadi gitu. Member lah gitu. Teu mayar. Ya gitu dah. Daripada additional kan kita aja nggak dibayar ya. Kalau additional kan harus dibayar mau tidak mau. Terus kan maksudnya akhirnya emang kecocokan satu hati sama Alam ya. Alam bersedia untuk gabung, padahal bandnya lagi hangat-hangatnya tuh waktu itu Numero kan. Dream Band. Tapi bentar, sebentar. Ini sebelum diterusin ceritanya nih buat kawan kreasi. Jadi saya ucapkan terima kasih juga buat Bapak Arya dari Gupo, PT Gupo Inovasi Indonesia karena sudah support jaringan, makanya kita bisa upload video-video yang bisa kalian tonton itu karena Gupo. Nah, seperti apa itu? Apa itu Gupo? Nah, lihat yang satu ini. Bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman. Inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Nah, itu dia kawan kreasi. Jadi kalau misalnya kalian yang dulunya suka main, Rudi pernah main Tamagotchi dulu nggak? Tahu sih, tapi nggak main. Tapi nggak pernah main ya. Nah ini juga sama. Jadi cuman kalau ini sapinya beneran. Oh, jadi gedeinnya real gitu ya? Iya, digedeinnya real. Nah seperti apa misalnya informasi Gupo itu seperti apa? Kalian bisa search di gupo.id. Nanti di sana juga kalian bisa milih sapinya di kotak-kotak, bro. Di kotak misalnya sapi yang ini kayak lu mau beli gitar kan kotak-kotak ada harganya. Iya. Ini juga sama, sapi ini ada harganya, sapi ini ada harganya, ada kayak gitu. Lucu sih kalau buat kalian-kalian yang suka beternak tapi malas gak mau bau, gak mau ke kandang, gak mau segala macam, ya disitulah. Gitu. Dan menguntungkan. Gitu. Ada rewardnya lah ke kita lah dengan kita memelihara sapi itu. Gitu. Jadi kalau misalnya inovasi terbaru. Jadi ini beternak digital. Nah, kawan kreasi juga kalau yang belum nonton nih videonya seperti apa, nanti kalian bisa search di ruang kreasi Gupo beternak digital. Itu ada obrolannya langsung dari awal sampai akhir. Oke. Gitu. Nah, ini ada tadi kan udah komplit ya ngobrol nanti sampai ke alam. Kurang lebih itulah. Ya, sampai ke alam. Nah, sebelum alam masuk itu kan
Dani masih ada nggak? Oh, Dani masih tetap. Dani kan meninggal tahun 2013. Jadi Dani meninggal 2013 ya, Alam kan sudah. Oh, ya udah, Sudah ada. 2009 Nah, tuh udah sekarang karena buat kawan kreasi juga yang udah tahu, yang belum tahu nih ada informasi nih. Jadi Dani itu adiknya Sani, adiknya Sani 5 Minutes yang waktu itu juga karena kan kita masuk ngumpul bareng tuh ya, karena kafein dengan 5 Minutes itu di situ-situ juga ibarat gitu ya. adik kakak lah. Ibarat adik kakak gitu di situ. Nah, mungkin ada mereka yang pengen, karena banyak juga udah fix nih personil nih ya 5. Tapi yang satu tim misalnya kehilangan, nggak ada nih. Iya. Dan itu memang bukan karena dia keluar gitu. Karena ditinggal pergi. Karena ditinggal pergi untuk selamanya lah. Nah, apa yang dirasakan sama kafein pada saat itu? Bukan sama Arudi ya, tapi sama kafeinnya. Sempet sih waktu itu Dani meninggal ya, kan format kita tetap berenam, harus ada gitar 2 kan. Kita sempet ada additional waktu kita perform kan, pakai Arbi dulu pernah, gitarus tuh siapa lagi ya bantuin, banyak sih yang bantuin gitu kan. Tapi pas kesini emang udah harus jalan berlima, ya udahlah akhirnya diakelin jam pakai Spencer biar ya Beben ngetek dulu, biar gajinya agak gede juga gitu kan. Enggak bayar bagi 5 ya, bagi 5. Ya itulah minimal. Ya akhirnya emang kafein sekarang udah aja berlima gitu kan. Terus tapi katanya nih dengar-dengar almarhum Dani itu kan paling deket nih sama Arudi nih. Ya dari tahun pas kita Indie 10 sampai meninggalnya selalu sekamar sama saya. Kemanapun tur ke kamarnya sama saya gitu kan. Sampai pas terakhir meninggal tuh ya sehari sebelum meninggal saya nengok dulu ke situ, ngobrol sampai udah mengharukan lah kalau ngobrolnya Dani, sampai bilang dia udah nggak kuat gitu. Tetap saya kasih motivasi, jangan itu gitulah. pas lagi main band nggak ada omongan-omongan itu belum? Enggak, dia udah berhenti hampir 2 tahun dia nggak main, tapi tetap dibantuin kan buat kalau kita manggung, dia kasih persentase. Iya. Nah, selama Dani di rumah nih nggak ikut main, kalian tuh ya itu additional itu gitu, karena emang formatnya berenam gitu. Emang format double gitar lah gitu ya. Oh, pada akhirnya di 2013 tinggal ya, terus ke sini ya udah nggak usah pakai double gitar, jadi 1 gitar aja. Jadi memang posisi dan Dani itu sampai saat akan ini bisa diganti. betul, jadi sampai saat ini memang sebagai gitarisnya kafein lah ya, karena nggak ada yang menggantikannya kan gitu. Nah, pertanyaan yang tadi ini rada saya agak nggak enak soalnya nih, gitu, agak nggak enak di mata sakit netizen hati. gitu. Jadi berarti si kafein ini, kita flashback ya ke belakang. Jadi si kafein ini bukan band proyekan sakit hatinya Yudi berarti kan?